Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Manchester United Survivor di hari Sabtu pagi. Kita hari ini rencananya mau ngebahas tentang rumor transfer Manchester United di akhir-akhir tinggal 6 hari lagi Januari. Sorry. Apakah akan ada pemain yang datang dan bergabung bersama kita? Nah, sebelum itu kita mau berterima kasih dulu kepada Casemiro yang kemarin sudah konfirmasi tidak akan memperpanjang kontraknya. Sebenarnya dia masih ada 1 tahun lagi opsi perpanjangan kontrak. Cuman MU juga mengkonfirmasi di akunnya ada video perpisahan kalau Casemiro tidak akan memperpanjang kontrak yang berakhir di bulan Juni 2026. Jadi ini akan menjadi 5 bulan terakhir Casemiro bersama Manchester United dan akan pergi sebagai free agent di akhir musim. Jadi terima kasih kepada Carlos Henrique Casemiro. Wih. Salah satu gelandang bertahan terbaik di masa prime-nya ya, waktu bersama Real Madrid, 5 Liga Champion dan 18 trofi yang diraih bersama Madrid. Jadi kita udah 4 tahun bersama Casemiro, itu dibeli di zamannya Ten Hag sekitar 70 juta euro atau 60 juta pound dari Madrid. Terus ada quotes-nya itu yang cukup fenomenal ya. Jadi waktu MU habis dibantai oleh Brentford 4-0, dibilang ke agennya, tell them I will fix this. Gila. Tolong kabarin ke MU, ntar aku datang buat ngebenahin semuanya tuh anjay. Terus dia datang, dia nyekor di final Piala Carabao waktu itu. Terus kita buka puasa gelar dari tahun 2017. Jadi udah 6 tahun kita puasa. Casemiro datang ngasih trofi. Gila, emang the best banget buat Casemiro. 2 trofi. Jadi Piala Carabao sama FA Cup ya kalau nggak salah kita ya. Total penampilan ada 146 pertandingan. Golnya 21 gol, termasuk gol-gol yang penting kayak gol sundulan dan tendangan jarak jauh itu yang biasa kita lihat. Assist ada 13 dan kartu merahnya 2. Yang kartu merah waktu kita ngelawan Southampton ya waktu itu yang eh, nyekek katanya. Tapi kemarin Semenyo nyekek juga nggak itu ya, nggak kena kartu. Tapi ya itulah momen-momen ikonik dari Casemiro. Terima kasih sekali lagi buat Carlos Henrique Casemiro. Jadi bukan Casemiro sebenarnya, tapi salah, ada typo di nomor punggung waktu dia di Sao Paulo. Jadi terkenalnya jadi Casemiro. Nah, kita lanjut. Setelah Casemiro dipastikan hengkang, jadi artinya sektor pertahanan, defensive midfielder itu akan kosong di bulan Juni nanti. Nah, lubang yang akan ditinggalkan Casemiro itu pasti cukup gede. Akan kerasa banget dampaknya karena Casemiro kemarin ada statistik itu 70% menang kalau bersama Casemiro dan 30% menang kalau tanpa Casemiro. Jadi lumayan timpang banget ya. Memang penting banget sih perannya Casemiro ini. Jadi kalau Casemiro Juni nanti akan hengkang dan belum menemukan penggantinya, kedalaman squad kita pasti sangat dangkal di sektor midfielder. Dan selama ini kita tahu dari zamannya si Om Ruben Amorim itu dia selalu mengeluhkan lini tengah yang selalu kosong. Jadi selain karena performa Bruno Fernandes, kita juga sangat bergantung dengan performanya Casemiro nih. Jadi kalau Casemiro mainnya melempem, itu sektor tengah kita diobok-obok dan kita akan dibobol lawan dengan mudah. Jadi kayak perannya Casemiro dengan Bruno ini sebenarnya kurang lebih ya gitu. Jadi Bruno di sektor penyerangannya sangat penting bagi kita, Casemiro di pertahanannya. Jadi kalau memang manajemen ini benar-benar serius buat proyek jangka panjang ini, Mas, harusnya sektor ini setidaknya 2 pemain baru, entah di bursa transfer Januari atau musim panas gitu. Minimal 2 buat kedalaman squad gitu. Karena ya mau gimana pun
midfielder kita nih agak kurang nggak sih? Dengan Kobe Maino dan Ugarte yang tersisa, terus kemudian ada Bruno, terus ada pemain-pemain akademi, masih sangat dangkal ya. Jadi setidaknya minimal sekali Casemiro yang harus kita datangin lagi. Nah, eh, kemudian setelah Casemiro ini pergi kan berarti ada jeda di dompet Manchester United ya. Karena lumayan tinggi juga gaji Casemiro, itu sekitar 18 juta pound setahun. Jadi setidaknya ada lowong segitu. Kemudian kemarin ada yang ngebahas juga sekitar 148 juta malah yang akan tersedia kalau Casemiro ini pergi. Cuman kita lihat dulu ke depannya bagaimana Manchester United akan memilih pemain tengah untuk mengganti Casemiro. Nah, banyak nih nama yang beredar di media dalam semingguan terakhir ini, dan ada bahasanya secret midfielder. Secret midfielder gitu. Berarti pemain rahasia, pemain tengah rahasia ya. Jadi siapakah dia? Kita juga masih menduga-duga. Itu istilah yang dikeluarkan oleh Ben Jacobs dalam itunya. Jadi aku akan ngerangkumin sedikit banyaknya berita rumor-rumor yang beredar dalam semingguan terakhir ini. Si secret midfielder ini dari ciri-ciri yang dibahas dari kemarin itu adalah EPL proven. Jadi setidaknya dia pemain yang pernah bermain di Liga Inggris. Kemudian sekarang mainnya di luar Inggris. Jadi pemain-pemain yang lagi main di Liga Inggris itu nggak akan kita hitung gitu kan. Dan udah bukan usia prime-nya. Waduh, berarti pemain yang cukup lewat umur ya. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin umur itu sebenarnya cuman ini ya, cuman patokannya aja. Buktinya Bruno Fernandes masih bagus mainnya, Ronaldo sampai 40 tahun masih oke gitu. Modric masih berkompetisi di Eropa. Jadi kita udah nggak perlu lagi ngelihat, aduh dia pemain tua, aduh ini gimana, tapi kita cukup ngelihat dia ngebuktiin permainannya gitu. Sepenting apa perannya nanti di Manchester United. Karena tua muda kayak ya muda juga belum tentu bisa gitu, bakat doang juga nggak bisa gitu kan. Jadi lanjut, potensi perekrutan gelandang rahasia untuk Manchester United ini diyakini didorong oleh Michael Carrick. Jadi kubu sang gelandang sedang menunggu apakah United akan melanjutkan dan melakukan pendekatan resmi, kata Ben Jacob. Dan pihak United dan kubu pemain tersebut telah berbicara satu sama lain dan telah membahas persyaratan kesepakatan peminjaman yang mungkin terjadi. Ya, kesepakatan tersebut ditunda hingga United berbicara dengan Carrick dan mengambil keputusan. Nah, apa namanya? Kemudian ada 3 pemain yang aku nanti dulu ya, kita singkirin dulu dari opsi. Kenapa? Karena 3 pemain ini kayaknya nggak cocok kita bahas di bursa transfer Januari. Tapi kita nggak pernah tahu ya gimana mendadak-mendadaknya. Cuman kalau menurut rumor-rumor yang beredar, kita bisa nyingkirin. 3 pemain tersebut adalah Adam Wharton, Anderson Elliott dan Carlos Baleba. Pertama karena mereka masih bermain di Liga Inggris gitu kan. Kemudian untuk di jeda 6 hari ini akan sulit gitu buat kita melakukan peminjaman ya kepada 3 ini, karena 3 ini salah satu pemain kunci di timnya masing-masing. Tapi kalau untuk musim panas ke depan itu mungkin aja. Nah, gitu. Jadi kita nanti aja dulu ngebahasnya. Sebentar ya. Sorry ya guys ya, kita lanjutin lagi. Pemain pertama kita akan ngebahas tentang Noah Sadiki, pemain 21 tahun dari Sunderland, pemain tengah. Jadi dikabarkan pemain yang didatangkan dari Union Saint-Gilloise dari Belgia dengan mahar 17 juta ini
menarik perhatian dari squad Manchester United dan tim rekrutmen. Performanya selama 6 bulan di Sunderland itu sangat impresif. Jadi Sunsport menyampaikan juga kalau Manchester United diperkirakan akan menawarkan Manuel Ugarte sebagai mahar, jadi menukar plus uang tunai untuk pemain dari Democratic Republic Kongo. Oke, jadi menarik ya, ada paket swap pemain. Gimana menurut kalian kalau terkait Noah Sadiki? Kalau aku sendiri jujur belum pernah melihat ataupun menonton pertandingan dari Noah Sadiki, nanti kita coba cari tahu. Kemudian ada Hayden Hackney. Hayden Hackney ini mantan pemainnya Carrick ya, pemain Middlesbrough. Carrick juga sempat di Middlesbrough. Nah, jadi kabarnya gitu, Manchester United dalam pengejarannya terhadap Hayden Hackney ini meningkat persentasenya karena minat dari Tottenham Hotspur menurun. Dan Middlesbrough menyatakan statementnya kalau mereka minimal dapat 30 juta value-nya untuk Hayden Hackney atau enggak sama sekali. Jadi kalau mau nebusnya ya 30 juta gitu. Nah, cuman ada fakta menariknya ini, dan apakah ini enggak sengaja gitu ya. Berapa hari yang lalu Hayden Hackney ini bergabung dengan agensi SEG gitu kan, agensi yang sama yang menangani perekrutan pemain Manchester United waktu zamannya Ten Hag. Jadi Højlund, Anthony dan lain-lain itu sebelum mereka pindah ke United itu gabung ke agensi SEG ini. Jadi apakah nggak sengaja atau gimana, kita tunggu aja beritanya. Kemudian ada Ruben Neves. Ruben Neves dikabarkan ingin pindah ke Manchester United sebelum jeda transfer Januari ini ditutup. Estimasi biaya adalah 20 juta euro, cukup murah untuk pemain sekelas Ruben Neves. Jadi kalau memang MU mau menebusnya ya itu harga yang sangat worth lah ya. Di musim ini aja dia bersama Al Hilal sudah 22 penampilan, 8 gol dan 5 assist. Nah, kalau memang benar kita beli dia ya kita peningkatan cukup signifikan ya dari segi umpan-umpan terobosan. Kemudian memungkinkan Mainu untuk maju ke depan, untuk bermain bebas menyerang gitu kan. Terus kemudian tendangan jarak jauh dari Ruben Neves juga cukup mumpuni, dan ada chemistry dengan Bruno Fernandes. Kemudian ada Wilfried Ndidi. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Wilfried Ndidi telah ditawarkan kepada Manchester United sebagai peluang di jendela transfer Januari ini. Tetapi United belum mengajukan tawaran atau proposal atau apapun untuk pemain tersebut. Nah, kapten Nigeria tersebut dikabarkan juga bersedia kembali ke Liga Inggris. Tapi rumor lainnya bilang kalau MU yang kontak dengan Didi, bukan Didinya yang ditawarin. Jadi kalau rumor-rumor yang beredar, Didi ditawarin ke MU gitu kan. Tapi ada juga rumor yang bilang kalau MU yang melakukan kontak pertama. Kemudian ada Ruben Loftus-Cheek. Jadi pencarian penguatan lini tengah Manchester United ini masih berlanjut dan mereka ditawari untuk merekrut Ruben Loftus-Cheek dari AC Milan. Jadi masuk dalam radar Manchester United untuk meningkatkan peluang lolos ke Liga Champions di musim depan. Tapi masuk dalam tahap penjajakan. Terakhir ada James Garner. Sebenarnya aku baru membahas tentang James Garner ini, mantan pemain kita juga, mantan pemain akademi yang yang sekarang bermain di Everton. Cuman aku cek lagi dia baru aja perpanjang kontrak ya. Karena dikonfirmasi dari Instagram pemain itu sendiri, dia extend kontraknya sampai 2030 berapa tuh? 33. Nah, kemudian ada tanggapan dari Laurie Whitwell terkait Loftus-Cheek, Ndidi, sama Ugarte. Jadi
Laurie Whitwell bilang, saya tidak merasa United akan secara agresif melakukan kesepakatan semacam itu. Ruben Loftus-Cheek dan Wilfried Ndidi bukanlah nama yang akan mengubah keadaan bagi United. Saya tidak melihat nilai transfernya kecuali jika United mengizinkan Ugarte pergi. Ugarte. Nah, ditambahkan lagi nih dari Andy Mitten. Manchester United menolak semua proposal pinjaman untuk Joshua Zirkzee dan Manuel Ugarte. Ya. Jadi Andy Mitten bilang klub-klub ingin memilih pemain tertentu dengan biaya yang sangat rendah atau tanpa biaya sama sekali. Itu maksudnya free agent atau loan. Nah, Manchester United enggan melakukan itu. Jika ada tawaran besar untuk para pemain ini, United bersedia mendiskusikannya. Gitu. Dan saya rasa bagi mereka berdua, masa depan mereka di United tidak terlihat cerah. Ya. Jadi itu tanggapan dari Andy Mitten. Nah, kemudian Baleba, Adam Wharton, dan Elliot Anderson nanti kita coba bahas ke depan. Dengan Elliot Anderson berada di urutan teratas karena Jason Wilcox dan Christopher Vivell sangat mengaguminya. Carlos Baleba sendiri udah masuk dalam radar United dari musim panas lalu, tapi yang mendukung pembelian tersebut adalah Ruben Amorim. Sekarang Ruben Amorim udah pergi, jadi apakah masih menjadi target Manchester United atau enggak? Kita akan tunggu kabar berikut. Nah, ada berita dari Indi Kaila, salah satu jurnalis yang aku cukup suka itu memantau dari berita-berita tersebut. Itu dia bilang secret midfieldnya itu Adam Wharton katanya, dengan harga ya at least 80 juta pound untuk pembelian. Cuman apakah mungkin di bulan Januari ini kita membeli 80 juta pound setelah kita habis ngeluarin biaya pemecatan Ruben Amorim dan lain-lain gitu ya. Nah, dilansir juga dari Indi Kaila, petinggi Manchester United melakukan pembicaraan sepanjang hari di London kemarin. Jadi pembicaraan tersebut berkaitan dengan target rahasia yang bermain di Inggris dan perwakilannya terlibat. Crystal Palace itu kan di London ya, ya kan? London Borough of Croydon ya markasnya itu. Crystal Palace, sedangkan Adam Wharton di Crystal Palace. Apakah mungkin secretnya adalah Adam Wharton? Kita nggak tahu. Apakah mungkin gitu kan? Nah, kemudian terakhir terlepas dari rumor-rumor tersebut, manajemen Manchester United menunggu keputusan dari Michael Carrick. Jadi intinya dia mau atau enggak menambah amunisi di lini tengah. Kalau dia mau, klub akan berusaha di hari-hari terakhir jendela transfer. Jadi ini aku nangkepnya manajemen ini ngelepasinnya ke Carrick. Jadi kayak, oh Carrick mau nggak nih gitu. Kalau mau yaudah aku beliin nih. Padahal kan sebenarnya siapa pelatih yang nggak mau tambahan amunisi ya gitu. Cuman kan kalau kita lihat dari kemarin Ruben Amorim pengen pemain katanya nggak ada budget gitu kan. Jadi agak labil ya manajemen kita ini. Gimana tanggapan kalian? Balas di kolom komentar ya. Glory Manchester United.